dunia. La yamut wa la yaqutu wazifatahu illa ayyakhafa qara'atu syai'in lidzalika bi ayya'lama min alihi al-ikrah fi waqtin min aini. Jadi tunggu guru kita dulu sampai dia datang. Sampai kapan di sini dikatakan? Wa in wajada syai'an iman aw mustamilan bi muhimmin lam yastahdin alayhi bal yasiru ila al-istayqalahu aw firaquhu aw yansarihu wasabar aula. Nah, kalau kau dapatin gurumu mungkin kita pernah ya, kita ngaji, kemudian guru kita kasih tugas, kerjakan tugasnya, sudah selesai. Tapi kita tunggu guru kita tak keluar. 1 jam setengah kita duduk di depan sampai keluar istrinya. Dia lihat, ada ini orang ini. Guru kita Habib Muhammad lagi tidur. Karena itu waktu itu kita belajar di waktu duha waktu itu. Di waktu duha ini boleh kita tidur memang. Dia malamnya itu mungkin malam itu belum tak tidur. Ya. Jadi waktu kita selesai kita tunggu aja, tak keluar guru kita nunggu. Kata beliau, kata istrinya, ya istrinya Muhammad tidur dia bilang. Nama suaminya, guru kita namanya Muhammad bin Muhammad tidur. Kita bilang biar dia aja. Kami pulang. Kami tak bangunkan beliau, kami tak minta istrinya untuk bangunkan beliau. Sudah, kami pulang. Begitu kita di dalam belajar. Ya. Maka di sini dikatakan dalam kau menunggu. Kalau dia sibuk maka tunggu sampai dia selesai. Kalau dia tidur tunggu sampai dia bangun atau engkau pulang. Tapi di sini dikatakan kalau engkau sabar maka itu lebih utama. Demikian kata Al-Imam An-Nawawi kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairihi yaf'alu, sebagaimana Ibnu Abbas melakukan yang seperti ini dan juga para sahabat yang lain. Nah ini Masya Allah ya, jadi tidak diceritakan siapa-siapa saja sahabat yang melakukan seperti ini, banyak. Maka kalau diceritakan tak selesai kitab ini. Maka minimal kita tahu, oh ternyata adab yang seperti itu tertulis di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Amalatil Quran, yang nulisnya bukan orang kaleng-kaleng, bukan ulama kaleng-kaleng. Ini ulama yang memang benar-benar ulama, Al-Imam An-Nawawi. Beliau yang ngomong ini. Nah, tentu beliau berbicara, tentu beliau. Jadi kita tak kerjakan. Kita nyari sunnahnya gampang buat kita aja. Nah, gampang kan? Tak perlu di jalan, tak repot, tak boleh keluar duit lagi, sekali aja, kacangin terus sudah. Pengelana, ya, sekali aja. Tapi ini sunnahnya nih, keluar duit mesti beli, pengaruhnya nih. Barangnya beli, tempatnya beli, tapi itu tak kerja. Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama hari Jumat di masjid, bakar di kubur. Ya, lagi majlis seperti ini, lagi zikir, majlis, ya, lagi zikir di rumah, apa? Supaya apa? Menambah apa? Kekhusyuan. Ya. Kalau bau sampah, gimana kira-kira? Bangkai gimana kira-kira? Karpet misalnya, bagaimana? Nikmat, senang, tenang di majlis. Tapi dengan begini nak, harum, nikmat, senang. Bahkan kata Al-Imam Syafi'i bahwa wewangian itu dapat mencerdaskan akal. Suka nyium yang harum itu cerdaskan akal. Itu penting ya. Jadi berharum-haruman itu mencerdaskan akal. Bagi laki-laki terutamanya, bagi laki-laki ya terutama. Baik. Mustahmilan siwak, pakai siwak. Nih, maksudnya gosok gigi ya. Nih bawa siwak, tahlil siwak. Ya. Sunnah Nabi. Sunnahnya berat. Siwak ini berat. Laula an asyqa ala ummati la
didirikan sholat. Dalam riwayat yang lain tidak seperti wudu setiap kali berwudu. Dalam riwayat yang lain berat pakai siwaknya. Tak punya siwak, pakai sikat gigi di rumah untuk wudu, sikat gigi. Ya, wudu terus sholat. Tapi pakai ini lebih gampang. Ini yang dimaksudkan Nabi dengan siwak. Yang Nabi katakan juga di dalam hadis yang lain, kata Nabi 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ramadan nanti ya, sholat tarawih 2 rakaat kan sebelum sholat siwakan. Ya, jadi pegangnya begini. Allahu Akbar. 2 rakaat. Assalamualaikum. Berdiri lagi, siwak lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum. 2 rakaat, dia 2 rakaat bersiwak. Maka tiap 2 rakaatnya itu membandingi 70 rakaat dalam salat tanpa pakai siwak. Masa iya? Dan Nabi yang ngomong. Masa iya? Masuk akal kalau kita masuk. Akal kamu kurang sesendok, maka tak masuk di akalmu. Nah, ya, maka penting tahu ini penting, ya. Baik, lanjutkan siwak nih, bersiwak. Kemudian baru galak minal umur asyailah. Tidaklah datang ke majlis hatinya itu kosong dari hal-hal yang menyibukkan dia. Ya. Urusan-urusan dia selesaikan sebelum datang ke majlis supaya hatinya kosong, betul-betul fokus di dalam hadir di majlis ilmu. Wa alla yadkhula bi ghairi istihdan. Jangan masuk kalau tidak diizinkan. Ya. Jangan masuk. Kapan idza kana syai' fi makanin yahtaju bihi ila istihdan. Kalau guru kita itu berada di satu tempat yang kalau kita masuk butuh kepada ide. Nah, kalau di majelis begini tak perlu ide. Enggak ada depan itu ide boleh masuk tak boleh. Tak perlu, ini sudah umum. Tapi kalau guru kita itu ada di tempat yang memang membutuhkan ide untuk masuk, maka ide dulu. Walaupun pintunya terbuka, ya, walaupun pintunya terbuka. Walaupun mungkin dia lagi berdua dengan sahibnya lagi ngobrol, maka dalam kondisi itu kita izin, boleh enggak masuk? Kenapa? Takut nanti mengganggu daripada apa yang sedang dibicarakan. Yang berikutnya lagi, wa ayyusallima 'ala al-hudud hadirin idza dakhala. Mengucapkan salam kepada orang yang hadir tadi kalau dia masuk, ya. Tapi dilihat tadi kalau majelisnya belum mulai. Kalau majelis sudah mulai, maka jangan salam. Jangan masuk. Assalamualaikum. Lagi terangkan. Akhirnya tertimbul kegaduhan. Waalaikumsalam. Oleh semua. Akhirnya pecah konsentrasi. Nah, yang begini bukan adab justru. Ya, bukan adab. Nah, maka jangan kalau lagi majelis sudah dimulai lagi berjalan, jangan mengucapkan salam. Duduk saja. Ya, duduk di mana engkau dapat di tempatnya, engkau duduklah di situ. Akan tetapi mungkin kita ingat bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang 3 orang. Ada tiga kelompok orang. 3 orang yang ketika itu Nabi lagi majelis model begini, 3 orang lewat. 1 orang duduk di tengah-tengah majelis. 1 lagi dia duduk di belakang majelis. 1 lagi dia berlalu tanpa singgah di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lagi majelisan begini, ya, lagi majelisan begini. Lantas kata Nabi, maukah kalian aku ceritakan tentang 3 orang? Yang pertama, orang yang pertama kata Nabi, dia berlindung, dia duduk di tengah-tengah, maka Allah melindungi dia. Yang 1 lagi dia malu untuk duduk di tengah, dia duduk di belakang, maka Allah pun malu kepada dia. Adapun 1 orang lagi kata
dia berlalu begitu saja. Nabi katakan jika marartu bi riyadil jannah fatang, kalau kalian lewat di taman surga mampir, ini orang tak mampir, dia berpaling kata Nabi, maka Allah berpaling dari orang tersebut. Allah berpaling dari orang tersebut. Jangan-jangan kita ini adalah orang yang Allah mungkin berpaling dari kita. Sudah dikirimin WhatsApp, sudah dihubungkan, sudah diajak, sudah diundang, tak juga mau datang dengan alasan begini dan begitu. Bukan engkau yang bikin alasan, bukan engkau yang tidak mau datang di majelis-majelis kebaikan ini, namun Allah yang tidak menginginkan engkau dapat kebaikan di sini. Waliyahillah. Kalau Allah yang tidak menginginkan kita, maka kita adalah orang yang celaka, kita adalah orang yang merugi. Majelis sudah sebulan sekali, jadi kita masih tidak punya waktu. Ya Allah. Ya. Mana maka kita berburu sama Google, ya, berburu sama aplikasi. Maka akhirnya kita tak punya akhlak, ya, tak punya adab. Pada siapa kita belajar adab? Kalau tidak kepada guru. Baik. Maka tadi, ya, mengucap salam kita harus. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, majelis sudah dimulai, maka jangan bikin kegaduhan. Ya, jangan bikin kegaduhan. Yang berikutnya, wa yuqassahu wa yakhisuhu dunahu bid'ahiyah, dan mengkhususkan guru tadi dengan penghormatan yang khusus. Ya, kalau orang lain tadi, assalamualaikum, salam, misal, salam pada guru, cium tangannya. Guru kan, itu kalau kita punya guru. Ya, ini bukan anak, ya, ini contoh saja, ya, contoh. Wa ayusallima alaihi wa alaihim idza sarrifa, dan jika selesai majelis ucapkan salam kepada mereka dan kepada guru dan kepada hadirin. Kama jaa fil hadis, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falaisatil ula bi ahqqa min ats-tsaniyah." Kata Nabi bahwa yang kedua itu, yang pertama itu tidaklah lebih wajib daripada yang kedua. Salam yang kedua ini ketika kita akan pergi, maka itu lebih utama daripada yang datang tadi. Kenapa? Karena yang datang tadi ketika datang salam mesti lihat dulu kondisinya. Tapi kalau majelis sudah bubar, maka tak ada lagi penghalang. Ya, maka mengucapkan salam ketika kita selesai majelis itu lebih utama. Kemudian yang berikutnya, jangan engkau melangkahi pundak kawanmu kalau majelisnya ramai. Oh, tapi kita ini kalau ustaz pun mentok viral, oh kita paling depan duduknya, ya kan? Tapi kalau kita tak viral, kita duduk paling belakang, nyari tempat bersandar kalau bila masuk, ya. Tapi kalau ustaz viral, paling depan. Kenapa? Mau foto, selfie. Kita ini akhir zaman, ya, hidup dengan selfie, sholat, selfie haji, selfie umroh, selfie sedekah, selfie taklim, ya, selfie. Tapi jadilah malaikat tak payah lagi ngecek nanti ada jejak digital, ya, ada jejak digital. Jadi malaikat tak payah lagi ngecek, ya. Nah, ya, oke, ya, memudahkan tugas malah malaikat. Insya Allah. Balian itu aitu yang tahiyat bil majlis, kalau dia duduk di mana dia dapatin tempat duduknya, jangan melangkahi. Illa ayyadana lahu syai' fi taqaddumi aw ya'lamu min alihim bidar dalik. Atau kalau syekhnya dulu kita maju duduk sini. Nah, baru kita duduk di depan. Kalau guru kita memerintahkan. Kemudian jangan kau nyuruh
orang lain berdiri, terus kau duduk di situ. Nah, jangan, berada. Berdiri, terus dia duduk di situ. Jangan. Yang berikutnya, jangan kau wa in adara ghairu lam yaqbal tidak. Tapi kalau ada orang berdiri mempersilakan kita duduk, jangan kita mau. Duduk di sini, jangan. Ya. Duduk di sini. Biarlah duduk di sini saja. Itu daripada ada. Oh, jangan kita merasa pantas aku duduk di sini, tidak usah. Ya, kalau orang berdiri, biarlah duduk di sini aja. Duduklah. Ya. Walaupun orang ini dengan ikhlas mungkin menginginkan kita duduk di tempat dia, tapi daripada adabnya kita, ya duduklah di mana kita tadi sudah duduk. Nah, baik. Kemudian wala yajlisu fi wasatil halaqah illa liddarurah wala yajlisu baina sahibain bi ghairi idnihima. Jangan duduk di antara dua orang. Lagi orang lain duduk. Kecuali kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan jangan. Ya, jangan duduk di antara dua orang. Wa in fasahan lahu qa'ada wa dhamma nafsahu wa in fasahan lahu qa'ada wa dhamma nafsahu. Kalau dua orang ini dari memberikan tempat untuk kita duduk di antara kedua orang ini, maka engkau duduklah secukupnya. Jangan kita paling lama kedua orang itu. Ya. Nah, jadi kita duduklah secukupnya. Kemudian hendaklah juga kata Al-Imam An-Nawawi, engkau beradab kepada kawan-kawanmu dan juga orang-orang yang hadir di majlis gurumu. Wa inna dzalika ta'addab ma'a syekh wa siyanah li majlisihi. Karena kalau engkau berakhlak kepada kawan-kawanmu, berakhlak kepada orang yang hadir di majlis itu, sama dengan engkau itu beradab kepada gurumu dan engkau menjaga daripada majlis gurumu. Ya, kalau kita adabnya kita tak baik, akhlak kita tak baik, menyakiti orang lain, akhirnya orang tak mau datang ke majlis itu, berarti kita telah membuat sesuatu yang menyebabkan majlis itu tidak disukai. Tapi kalau kita berakhlak, beradab, maka orang pun suka kepada majlis tersebut, berarti kita secara tidak langsung menjaga majlis guru kita. Kemudian wa yaqudu baina yaday syekh giddata al-muta'allimin. Dalam duduk di hadapan gurumu itu dengan duduknya seorang pelajar. La giddah al-mu'allimin, bukan duduknya seorang pengajar. Duduk seorang pelajar bagaimana? Ya bersila, duduk tawarruk, duduk iftirash, itu lebih afdal. Tapi kalau ada model begitu, ya begitulah ada. Ya begitulah ada kita kepada guru. Tetapi duduk bersila pun tak apa-apa. Itu juga sudah sopan. Yang payah itu duduk sambil mengangkat kaki sebelah, ambil tangannya begini kan, macam di kedai kopi itu nak. Ya, duduk model begitu tak ada di majelis. Ya, tak ada. Kecuali guru kita ini, ya, memang apa namanya, dalam kondisi bukan di majelis mungkin, ya, lagi santai dan kita memang berkawan, maka keterangan dalam kitab ini sudah diterangkan sebelumnya. Hendaklah engkau menghormati gurumu walaupun dia sebaya dengan engkau, walaupun dia orang yang tidak terkenal, walaupun dia bukan dari keturunan yang mulia, tetaplah engkau hormati dia. Ini sudah diterangkan sebelum pertemuan ini, ya. Jadi
sampai di majelis juga masih ngobrol. Ya, perhatikan ya, dengarkan. Ya. Datang ini memang untuk mencari manfaat, ya, untuk memperbaiki diri, menambah pengetahuan, bukan mau ngobrol kedai kopi enak, ngobrol di rumah enak, pakai kopi, ya, pakai pisang goreng, ngobrol lah. Tapi masa ya dari rumah dari pagi sampai duduk di majelis masih ngobrol, habis dunia ini kita bincangkan. Selesai sampai dapat sampai masuk siang lahat baru kita diam. Jangan ya, maka ada waktu kita untuk apa? Duduk di majelis ini ya, pusatkan perhatian kita, jangan ngobrol. Walau jangan tertawa, tinggal pikir sendiri, tak ada yang lucu. Dan tersinggung nanti guru kita ini apa pula maksudnya? Awal nih jangan pikir apa ada yang salah sama dirinya kan? Ya, maka jangan tertawa. Ya, kecuali kalau memang ya gurunya ini melontarkan sesuatu yang tujuannya dikarui untuk penyegaran. Ya, tertawalah, senyum. Nah, ya, senyum biar segar. Ya. Kadang kita perlu ada penyegaran perlu. Kalau serius 5 menit lewat, mana bidara alam mimpi, ya tak dengar lagi sudah. Maka tapi kalau khutbah beda lagi. Kalau majelis kita ngomong kan, ya kalau khutbah beda lagi. Khutbah tak boleh kita bikin orang tertawa, terbahak-bahak, apalagi. Ya, khutbah yang serius. Khutbah itu untuk mengingatkan orang. Apalagi orang seminggu tak pernah dengar nasihat, di khutbah pula dia dengar nasihat. Ya, maka Nabi di dalam khutbahnya perhatikan bagaimana Nabi tegas, bahkan memerah wajahnya kepada Nabi begitu di dalam penyampaiannya ketika khutbah. Jangan khutbah malas, ya, jangan khutbah ini malas, lemes. Jamaah baru 2 menit, tapi dalam hari Jumat biasanya. Ya, khotib ngomong apa dia entah di mana. Ya, maka khotib mesti semangat jadi khotib. Jadi ada adabnya. Kalau majelis model begini beda lagi. Ya, kalau khotib yang semangat, yang tegas, suaranya diangkat, lantang. Enggak, lemes. Ya, jamaah hilang, tinggalan alam mimpi dia. Ya. Nah, ya ini penting. Adab ya, perlu kita perhatikan. Yang berikutnya, wala yaqulul kalam. Jangan banyak ngomong min ghairi hajat. Kalau ada hajat, ada keperluan ngomonglah. Tapi kalau tak ada keperluan, jangan banyak lebih bicara di majelis. Wala yahbathu yadayhi, wala yahbathu biyadihi wala bi ghairiha.
tabligh. Namanya tabligh itu menyampaikan saja. Beda kondisinya. Maka kau tak dikatakan thalibul ilm kalau kau cuma hadir tabligh aja. Atau cuma pergi sholawatan, sholawatan sana, sholawatan beda dengan taklim. Ya, beda. Dan juga kalau sholawatan sampai di ujung dunia nanti tidak ada. Tapi majelis taklim di sebelah rumah dia tak normal batang hidungnya. Kau salah di dalam amal, begitu. Kamu salah di dalam menjalankan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau tahu fadilah salawat dari mana kalau tidak dari majelis ilmu? Maka beramal harus dengan ilmu. Maka datang ke majelis ilmu lebih utama. Yang berikutnya, jadi jangan oleh kanan oleh kiri bergerak. Bal yakunu mutawajjihan ila syaihi musriyan ila kalamihi. Hadapkan wajahmu kepada gurumu dan perhatikan apa yang dibicarakan. Ya, ditulis, dicatat, begitu ya. Itu tulis kita ini tadi. Anda saya sampaikan kita ini ya lambat ingat cepat lupa model kita ini. Maka kalau tak ditulis, tak ada bekas belajar. Sedangkan Imam Syafi'i saja yang begitu cerdas. Satu hari pernah ketinggalan tak bawa pena sama buku, beliau tulis di tangan. Padahal tak ada tulis, tapi karena tadi syariat belajar ni, nulis syariatnya begitu nulis. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun wa jidsuyyidun kabir ibadil wa hingga famanan hamadu an-tafuqa. Ilmu itu seperti binatang buruan dan tulisan itu adalah pengikatnya. Kau ikatlah binatang buruan yang sudah kau dapat itu. Kalau kau tak ikat, kau tak hilangkan lagi. Tulis, ya, menulis ini penting, ya. Jadi ya, supaya apa? Supaya ada bekas belajar. Dan Imam Syafi'i yang sedemikian pintar itu tulis di situ. Nah, kita ini lambat ingat cepat lupa. Imam Syafi'i itu cepat ingat lambat lupa, masih nulis juga. Kita lambat ingat cepat lupa, malas nulis. Kalau kita ya jauh. Baik. Pasal yang berikutnya. Dan entahlah yang juga perlu diperhatikan. Bagi seorang murid itu hendaklah dia jangan la yaqra ala syai'i, membacakan hafalannya kepada gurunya atau membaca kitab kepada gurunya. Kapan? Ketika gurunya lagi sibuk. Guru kita ini baru ada dapat musibah. Dah nanti dulu, jangan ditambah kesibukannya. Ya, kok kelihatannya guru kita ini suntuk lagi. Pagi dah ngajar, lagi suntuk, maka sudah nanti jangan kau bacakan hafalan di hadapan guru. Cari waktu nanti, ya. Kemudian atau di saat dia lagi sedih atau dia lagi banyak
dia ayatahammal, wa min adabihi ayatahammal jafwat asy-syaikh wa su'u khalqihi. Di antara akhlaknya yang berikutnya adalah hendaklah dia sabar dengan kerasnya guru itu mendidik dia. Ya, sabar. Guru ini mendidik kadang beda-beda. Kalau guru tidak keras dalam mendidik kita, sabar. Tentu dia menginginkan kebaikan kepada diri kita. Atau engkau menyaksikan akan buruknya akhlak guru ini. Ya, mungkin ada saja kita kan pengen guru yang baik akhlaknya, tapi mungkin tadi satu hari mungkin dia lagi sibuk, dia lagi ini, dia lagi ada masalah, tiba-tiba kita pun nambah merepotin dia, tiba-tiba keluarlah kalimat-kalimat mungkin dari gurunya ini yang kurang baik, atau gurunya tak begitu menanggapi dia di hari itu, dia tak dipedulikan sama gurunya, maka jangan kau putus asa, patah arah. Nah, maka tak dikatakan murid, ya, tak dikatakan murid jika patah arah, ya, ketika menyaksikan satu hari perbuatan guru yang tidak sesuai dengan keinginan dia, dan tidak dikatakan guru jika patah arah dengan 1000 perbuatan murid yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi guru lebih banyak sabar, ya, murid juga dituntut sabar. Ya. Bukan berarti guru tak boleh marah dengan murid, boleh. Nabi pernah tak menegurkan sahabat, pernah. Ya, maka kalau kita tak menegur murid kita itu di dalam rangka kita mendidik murid kita, maka itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Nah, sabar, ya, gurunya sabar, muridnya sabar. Maka hendaklah jika engkau menyaksikan ada satu perbuatan yang menurut engkau tak baik daripada gurumu itu, maka hendaklah engkau tetap berhusnudzon kepada guru tersebut. Jangan sampai gara-gara satu itu lantas kau lari dari dia, kau tinggalkan dia. Bahkan sebagian kita nih kalau ada guru buat salah sekali kita caci maki langsung, tak datang lagi dia ke majelisnya. Bahkan dimaki-maki guru itu, waliyahulillah. Ini bukan orang yang berakhlak, bukan orang yang beradab. Engkau ini mengaku sebagai murid, ini perlu dites. Ya, sebagaimana orang beriman pun dites oleh Allah. Ya. Pokoknya kan dalam Al-Quran enggak? Apakah kami akan biarkan mereka mengatakan kami beriman sementara mereka tidak dites, tidak diuji? Nah, maka murid juga tentu akan mendapatkan ujian. Bagaimana itu? Apa yang berlaku pada Khidir dan Nabi Musa? Tiap Jumat kita baca Al-Kahfi, pernah nggak baca terjemahannya? Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Khidir? Ketika Nabi Musa datang kepada Khidir, pengen berguru, ajari aku ilmu. Kata Khidir, kau tak bakal sabar. Nah, ini kuncinya tuh sabar. Kata Khidir, kau tak bakal sabar. Bagaimana kau bisa sabar dengan sesuatu yang kau tak punya ilmu? Oh, kata Musa, aku akan sabar dan aku tidak akan bermaksiat kepada kau. Aku tidak akan mendurhakai kau. Aku tidak akan menentang kau. Itu Nabi. Kita ini bukan Nabi kan? Bayangkan bagaimana adab seorang Nabi. Yang padahal Nabi Musa ini sebetulnya tak perlu belajar sama Khidir. Dia kalau kalimullah bisa langsung ngomong kepada Allah, nanya pada Allah. Namun ini Nabi Musa ditegur oleh Allah. Kenapa? Ketika Nabi Musa ditanya, wahai Musa, siapa orang yang paling alim di dunia ini? Kata Musa, aku lah, tak ada orang lain yang paling alim, paling pintar, aku ni lah. Nah, tadi Nabi Musa dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh belajar kepada Khidir. Dan tak ada orang yang lebih pintar dari engkau. Jadi jangan sombong. Ya, di atas apa? Langit Isu ada langit. masih ada kerupuk. Ya. Di atas isu ada kerupuk. Bukan di atas langit ada langit. Di atas isu ada kerupuk. Walhasil belajar. Ya, cari dulu. Maka jadi ikut Nabi Musa, ikut Khidir. Hafal dibolongi, anak dibunuh. Dan kita ini punya guru tak pernah merusak harta engkau, tak juga utang kepada engkau, tak pernah minjem duit, tak pernah ambil harta
Apalagi kepada guru, pada orang tua merajuk, pada guru merajuk aja kerja, ya, tak maju-maju, ya, tak maju-maju, banyak merajuk nih. Nah, sudah, ya, harus kita sabar di dalam kehidupan kita. Nah, maka begitulah apa yang terdapat, apa yang terjadi pada Nabi Musa dan Khidir itu adalah pelajaran untuk kita. Yang berikutnya, tetap kita berhusnudzon kepada guru kita ini. Ya, dia adalah orang yang baik, walaupun ini mungkin dia kelepasan, mungkin dia lupa, mungkin dia lagi banyak masalah, mungkin 70 kemungkinan. Masih juga kita suzon sama guru kita, maka salahkan diri kita. Kenapa aku ini masih suzon? Sudah mungkin 70 masih juga. Nah, maka berarti diri kita tidak baik. Berarti kita yang tidak baik. Zahirullah al-fasad tahwilan as-sahihah. Kalau kita lihat sesuatu yang buruk, maka takwilkan kepada yang baik. Tadi mungkin begini, mungkin ini, mungkin maksud omongan beliau ini begini, mungkin tujuan beliau ini ke sini. Walhasil ditakwilkan kepada hal-hal yang baik. Kalau itu menurut kita tidak baik. Fama yahjuzu an dzalika illa qalilun taufiq aw adatihi. Orang yang bisa melakukan yang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang sembarangan, sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya orang sembarangan. Tapi kalau orang-orang yang tidak mampu melakukan ini, berarti ini orang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jafahu syai' ibtada'ahu bil i'tidal. Kalau guru kita marah kepada kita, maka datangi guru kita itu, mintalah maaf, katakan kepada dia, mungkin aku yang salah wahai guru, aku telah berbuat dosa, aku telah melakukan kesalahan, aku telah melakukan kekurangan, akulah yang pantas disalahkan dalam hal ini. Bukan justru kita lari, memaki, menghibah, menggunjing guru kita di belakang kita. Ini bukan akhlak, ini bukan adab. Datangi guru kita. Kalau ada sesuatu di dalam hati kita yang tidak sesuai dengan guru kita nih, ada kon-kon, ada prasangka-prasangka yang tidak baik, ungkapkan. Maka dikatakan bukan hak guru, bukan kewajiban gurumu untuk mengetahui isi hatimu, tetapi kewajibanmu adalah mengungkapkan isi hatimu kepada guru. Itu bukan kewajiban guru. Anak mencari guru yang kasar, yang tahu apa isi hati anak. Kalau tak tahu, anak tak mau guru. Bukan itu seorang guru. Bahkan itu bukan syarat sebagai seorang syekh. Bukan. Ya. Anak mau guru kalau dia tahu apa keadaan anak. Itu bukan syarat seorang syekh. Ya, dukun juga bisa. Dukun juga bisa. Pelihara jin bisa, ya. Maka bukan itu syarat. Maka kewajiban kita adalah mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita kepada guru kita. Guru, kenapa aku ini kok ada prasangka kurang baik, begini. Ungkapkan. Ya, jumpai guru kita. Baik, yang berikutnya. Maka yang seperti itu adalah akan bermanfaat bagi engkau, kata Al-Imam An-Nawawi, fadzalika anfa'u lahu fid dunya wal akhirah wa anqa li qalbi syai', dan lebih membersihkan hati guru kita. Jadi guru kita tak berprasangka macam-macam kepada kita. Ya, tak berprasangka macam-macam. Jadilah kau murid yang baik. Ya. Nah, memang tadi tak gampang. Sabar. Ya, bergaul nih, belajar nih, bukan sekali dua kali duduk di majelis. Mulazamah dengan guru, mulazamah, membantu dia, ya, bagaimana memuliakan dia, memudahkan urusan dia, membantu apa yang sedang diusahakan dia. Itu kau boleh katakan murid. Ini guru punya tujuan ini, kau begitu
tujuan lain. Gurumu lagi buat ini, kau buat yang lain. Kau bukan murid. Ya. Kau bukan murid. Nah, kau ini mulon mungkin. Ya. Si mulon. Ya. Baik. Waqad qalu. Bagaimana dikatakan? Nih, man lam yasbir ala kulli ta'lim bagi umrihi fi himayatil juhala. Siapa orang yang tidak sabar menanggung hinanya belajar, maksud hina belajar itu gimana? Kadang kita dimarahin guru, kadang disuruh guru bikin tugas, kadang begini dan begitu. Hina kita memang ketika kita belajar. Tapi siapa orang yang tidak mampu menanggung hinanya belajar, maka dia akan menanggung bodohnya seumur hidup dirinya. Ya, dia akan menanggung kebodohan seumur hidupnya. Jadi paling menanggung payahnya, hinanya belajar tidak lama. Tetapi kalau kita tak mampu, maka kita akan menanggung hinanya kebodohan. Sebagaimana juga disebutkan, wa man sabara alaihi ala amrihi ila izzil akhirah wad dunya. Siapa orang yang bisa bersabar, maka dia akan mendapatkan kebaikan, kemuliaan dunia dan akhirat. Wa minul athar al-masyhur an Ibnu Abbas. Ada satu athar yang masyhur dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Dhiltu qaliban fa'azziztu madruban. Kata Ibnu Abbas, dulu aku hina ketika aku belajar, sekarang aku mulia ketika aku mengajar. Itu Ibnu Abbas yang ngomong, ya. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini orang pintar, orang yang didoakan langsung oleh Nabi. Dapat ilmu takwil, ya, dan pagi, ya, dipahamkan dalam urusan agama. Maka beliau katakan, dulu aku hina ketika belajar, sekarang aku mulia ketika aku mengajar. Kalau kita baca biografi, ya, daripada beliau ini dan para sahabat yang lain, ya, Ibnu Abbas ini dalam riwayat pernah, ya, beliau ini tertidur di pintu rumah sahabat yang lain. Untuk apa? Ngambil satu hadis. Datang ke rumah salah seorang sahabat, beliau tunggu. Nah, ini sahabat, kapan? Nunggu orangnya keluar sampai tertidur. Dan ini dilakukan oleh banyak sahabat yang lain, juga diikuti oleh para tabi'in. Ada tabi'in yang datang ke sahabat, kepengen ngambil satu hadis, dia nongkrongin depan pintu rumahnya sampai tertidur di situ. Kenapa? Nunggu, jangan mengganggu. Tak mau gedok pintu rumahnya, tak mau menggedor. Ya, tak mau menggedor. Dia tungguin sampai keluar, nanti kalau keluar baru mau tanya. Sampai tertidur. Begitu adab mereka. Maka juga dikatakan, wa qad ahsana man qala man lam yadhuk rahman mudhillatis sa'ah qata'a az-zaman bi asrihi madlula. Siapa orang yang tidak tahan kehinaan sesaat, maka dia akan melalui seumur hidupnya dalam kehinaan. Ya, hina di dalam belajar itu mulia hakikatnya. Ya, murid begitu. Ya, murid begitu. Ya, kita dulu begitu. Jadi kita begini ini bukan karena tak usaha. Oh, bisa mengajar autodidak enggak. Belajar kan ini punya guru. Punya guru. Ada punya guru namanya Habib Muhammad bin Ali bin Syihab. Beliau tinggal di kota Palembang. Kalau dari rumah anak itu mungkin sekitar 1,5 kilo lah rumah beliau. Dan kalau rumah beliau itu lewat kuburan. Ya, tiap hari Senin dan Kamis kita ngaji. Kadang kita ngajinya pagi, kadang kita ngajinya sore. Senin dan Kamis. Jalan kaki dari rumah itu. Kadang sampai di depan rumah beliau tak ada. Beliau tak ada, kita tunggu
terlambat saja di masjid, pulang kita, tak mau nunggu. Nah, maka di sini dikatakan ya, pada adab yang berikutnya nih. Wa min adabi al-muta'aqqida ayyakuna harisan 'ala ta'allumi wajiban 'alaihi fi jami'il awqat allati tamakkanu minhu fiha wa la yaqna bil ghadir ma'a tamakkunihi min al-ghadir. Dalam kau semangat di dalam belajar. Ya, semangat. Sungguh-sungguh di dalam belajar. Atur waktunya engkau ini. Oke lah, kita ini bukan di pesantren. Oke, kita ini memang bukan pesantrenan. Sudah kita tinggal di luar. Tapi atur waktu kita nih. Ya, pekan berapa ngaji? Pekan kedua setiap bulan. Nah, ini ada pengajian. Maka atur waktu kita supaya urusan kita selesaikan sebelum pengajian dimulai. Maka diluangkan waktu itu dengan sedemikian rupa. Dan jangan engkau merasa cukup dengan yang sedikit, sedangkan engkau masih mampu untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian jangan engkau mempelajari sesuatu yang engkau tak mampu untuk mempelajarinya. Jangan. Karena itu akan sia-sia saja dan tidak akan membawa manfaat. Sudah, ya kita yang hidup di luaran di sini bukan orang pesantren. Ya, maka belajarlah yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan? Pertama, ilmu akidah. Penting ini akidah. Yang kedua, ilmu fikih. Penting ilmu fikih ini tentang ibadah. Adapun yang selebihnya ya, adalah ilmu. Yang ketiga ilmu apa? Ilmu membersihkan hati. Jadi tiga ini tentang iman, Islam, ihsan. Iman ini ilmu akidah, Islam ilmu syariat, ihsan ilmu membersihkan hati atau ilmu tazkiyah nafas atau ilmu tasawuf. Tiganya sudah. Ilmu tafsir nanti kalau masih ada waktunya. Mau belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, kita di orang pesantren. Sudah ya. Mau belajar apa namanya? Tajwid sampai pun detail sekali. Sementara wudu aja masih tak jelas. Mana rukunnya, mana sunnahnya, mana fardu wudu, mana sunnah wudu, mana rukun sholat, mana sunnahnya sholat, masih belum jelas. Sudah urus yang penting-penting dulu. Apa? Sholat, wudu bagaimana? Sebab wudu seseorang yang dia tidak mengetahui mana fardunya wudu, mana sunnahnya wudu, atau seseorang yang menganggap sunnah wudu itu adalah fardunya wudu, atau fardu wudu itu dia anggap sunnah wudu, maka orang yang berwudu seperti ini wudunya tidak sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting maka tahu ini. Sholat bagaimana? Fatihah perbaiki, ini penting. Apa rukun di dalam sholat? Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Bagaimana itu semua? Belajar. Nah sudah, perbaiki sholatnya kita. Puasa, perbaiki puasanya kita. Keimanan, perbaiki keimanannya kita. Belajar akidah yang benar. Jangan belajar kepada yang menyimpang. Ya, hati-hati. Jangan justru belajar akidah, akhirnya justru salah. Yang tadinya benar akidahnya, tambah belajar, tambah salah. Bukan tambah belajar, tambah pintar, tambah benar, tapi justru menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tadinya dia tak berkeyakinan Tuhan di atas. Setelah belajar malah berkeyakinan Allah ada di atas. Tambah bingung akhirnya. Tambah belajar, tambah bingung. Maka belajar dari guru yang benar. Ya, jangan asal nyomot. Lihat dulu benar nggak akidahnya dia. Kami cuma belajar baca Quran aja deh. Ya oke, nggak apa-apa, silakan. Tapi yang namanya air lomperan, tergantung perak. Air itu tergantung dari sumbernya. Kalau sumbernya bagus juga hasilnya. Ya, walaupun kau tak belajar akidah, kami cuma belajar baca Quran aja. Ya tetaplah yang keruh, tetaplah keruh karena akidah di sumber. Akidah di sumber.
sumber. Kalau akidahnya keruh, maka keruhlah semua. Ya, maka mesti perhatian kita ya. Makanya bukan tak mau nyinggung, enggak, ini kebetulan aja. Ya kebetulan sampai pada pembahasannya. Karena kita masih dalam bab ya, bagaimana beradab. Yang berikutnya, sebab tadi kalau engkau belajar sesuatu yang kau tak mampu, maka suatu saat engkau akan menjadi jenuh, ya, dan akhirnya sia-sia. Orang kalau sudah jenuh, maka dia akan meninggalkan semuanya. Baik, yang berikutnya. Tapi dikatakan oleh Imam Nawawi, ya masing-masing orang wahada yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal. Tapi masing-masing manusia ini beda-beda. Kita tak dapat mengukur diri kita kepada orang lain. Maka jangan ukur baju di badan orang lain. Oh, mungkin ada orang yang sanggup, silakan. Ya, tidak semua orang sama. Baik, ini maka ditegaskan oleh beliau di sini. Wa idza hadara ila majlis syekh falam yajidhu. Nih, kalau kau datang ke majelis, kemudian kau tidak mendapati gurumu ada di sini, pengajarnya belum datang mungkin, dia belum ada. Falam yajidhu intizaruhu wa lazimun ba. Terus sambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting belajar adab. Ini yang ngajarin kita ini Imam Nawawi, yang nulis kitab Al-Adhkar, yang nulis kitab Riyadhus Shalihin. Sama kita baca kan? Ya. Semua baca Riyadhus Shalihin itu. Ini yang nulis nih kitab beliau yang lain, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita adab-adab. Jadi bukan berlebih-lebihan, bukan memutuskan. Kadang-kadang lisan kita ini terlalu tajam begitu ya. Ilmu kita ini tak sebanding dengan tajamnya lisan kita. Kadang-kadang lidah kita ini lebih mendahului ilmu kita. Padahal ilmu tak sampai, tapi sampai kalau ngomong gampang sekali. Pokoknya tak ada nama Nabi, sudah itulah kuncinya. Nah, maka ayo kita belajar. Ini penting supaya tahu. Ya, jadi malam ini kita lanjutkan kajian ini. Supaya nanti kalau ada yang ngomong begini dan begitu, atau ada orang yang justru ya, tidak berakhlak, tidak beradab kepada para ulama, mungkin dia ini belajarnya kepada beruang, karena beruang tak punya adab. Dikatakan man lam yakun lahu adab fa huwa jub. Siapa orang yang tak punya adab, dia adalah nama macam beruang. Beruang mana ada adab? Ada beruang kalau lewat depan orang tua permisi juga ada. Ada beruang nakal. Ya, punya orang yang ambil itu beruang. Kalau manusia kalau dia tak beradab, maka dia seperti beruang. Tak bisa membedakan mana adab, mana akhlak, mana syirik, mana iman, mana sunnah, mana bid'ah, mana sunnah, mana makruh, mana yang sunnah, mana yang wajib. Maka kacau kalau model begitu. Yang sunnah dia katakan wajib, yang makruh dia anggap sunnah, yang sunnah dia anggap bid'ah. Walhasil kacau ya, kehidupan kita ini kalau model begitu. Kenapa? Karena tak didasari keilmuan yang jelas, tak belajar kepada ulama-ulama yang jelas dan terang. Maka belajar adab ini kepada guru, tak bisa belajar adab ini kitab. Ya. Bagaimana mau mempraktekkan adab kalau cuma di kitab? Yang berubah tulisan. Gimana kita bisa tahu? Maka tak ada ceritanya ulama dulu tak punya guru. Maka ulama pasti punya guru. Bahkan bukan satu gurunya. Bagaimana Imam Bukhari 2000 gurunya. Bagaimana ulama-ulama sebelum itu dan setelahnya, Al-Imam An-Nawawi dan seterusnya daripada para ulama, tak ada ceritanya dia cuma punya guru satu dua, tak ada. Guru di dalam ilmu bahasanya, guru di dalam ilmu hadisnya, guru di dalam
tentang keburukan gurunya, dia tolak, dia jawab, dia lakukan klarifikasi. Wa in qadar, kalau dia mampu. Wa in ta'adzur, kalau dia tidak mampu. Alaihi raddaha faridu dzalikal majlis. Kalau dia tak mampu, dia dengar orang ngomongin gurunya begini, dia tak mampu jawab, dia tak mampu menerangkan, dia tak mampu menolak, maka pergilah dari majelis itu. Jangan duduk dengan mereka. Ini siapa yang mengatakan? Lagi-lagi Al-Imam An-Nawawi. Kita sudah bahas tempoh hari bagaimana apa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Hendaknya kita ini memberikan salam ketika masuk ke dalam majelis. Masuk ke dalam majelis ucapkan salam. Kapan? Ketika majelis belum dimulai. Ucapkan salam untuk yang hadir semuanya, dan dia memberikan penghormatan khusus kepada gurunya. Jadi penghormatan khusus ini bagaimana? Ya dengan jalan tadi, mencium tangan sang guru, itu adab yang kita diajarkan. Daripada para ulama kita bahkan itu dikerjakan oleh para sahabat. Ini ada orang cium tangan guru dibilang gulu. Gak ada Nabi ajar, siapa bilang ada Nabi ajar? Kau aja yang ini. Ini tak paham, tak punya ilmu tadi. Ini dikerjakan oleh para sahabat, bahkan para sahabat mencium tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cium tangan saja. Banyak riwayat sahabat beliau menuntut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu saja, bahkan para sahabat itu berebut akan air ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bunuh-bunuhan. Bahkan sahabat di antara mereka tak mendapatkan air ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat yang lain usap tangan orang yang dapat daripada air ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunuh lebih-lebihan menuhankan Nabi. Enggak begitu. Itulah kecintaan, itulah akhlak, itulah adab. Payah memang kalau ngomong sama orang yang tak paham cinta, tak punya cinta ini payah. Payah ngomong sama orang yang tak punya adab itu payah. Bahkan adab pun dianggap sama dia syirik. Payah kalau begini. Tak bisa diterangkan. Maka sudahlah, anggap beruang. Sudah beruang. Payah ngomong sama beruang. Payah kalau ngomong sama beruang. Nah, maka dilanjutkan di sini, wa yadkhulu ala syai'in kamilul khisal. Taklah dia masuk kepada gurunya, datang ke majlis guru dalam kondisi yang sempurna, yang baik. Pakai baju yang baik, pakai sarungan, pakai peci, Pokoknya penampilan itu yang baik. Tidak datang ke majlis guru pakai celana sobek-sobek misal. Jangan. Agar tampilan yang baik. Kemudian munadzifan bima dzakarna fil mu'allim, dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih. Betul-betul dia persiapkan mau datang ke majelis mau ngaji, memang siap. Kalau dia pulang kerja, dia bawa pakaian ganti, memang serius. Jadi bukan model kita ini bukan murid sama guru, enggak. Anak tak merasa guru. Anak membacakan apa yang diajarkan oleh Imam Nawawi, yang dituliskan Imam Nawawi di dalam kitab ini. Sebab jadi murid dan guru ini berat. Nanti kita akan sampai kajian yang kita selesaikan malam ini, insyaallah. Maka bersabar sebentar, bersabar itu sebentar dalam taklim kita sampai besok pagi. Enggak, lebih lama lagi kita nonton bola kemarin menang. Indonesia lawan apa kemarin? Vietnam kalah pula. Ada bikin kopi, resepsian, di depan TV. Kalah, tapi sabar nonton bola aja. Tapi kok giliran hadir majelis tak sabar. Ini gawat. Ya Allah, kita kadang untuk urusan dunia ini sabar.
hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu kita. Tapi yang namanya neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh nafsu kita. Nah, maka kalau tak sabar untuk di majelis ini berarti nafsu kita lagi tak baik. Ya, maka bersabarlah. Kemudian munafifah bersih seperti yang sudah kami jelaskan pada keterangan yang menerangkan tentang bagaimana adab seorang guru. Kemudian mutahhiran mustahmilan liswa bersih harum bila menggunakan ini bakar gaharu supaya harum ruangan ini. Kalau ada yang bau pun tak diciuman. Karena apa? Karena ada bukhur istijmar. Ini sunnah Nabi SAW.